Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Kamis tanggal 9 November. Kami dua pejuang dapat menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi dan menyusuri dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini dari STA 13 sampai dengan STA 1 ya teman-teman. Saat ini posisi kita sudah berada di sekitar STA 13 ataupun dari Simpang Susun Karanganom. Nah, kita akan melihat lagi bagaimana kondisi dari ruas jalan tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional saat nanti akhir tahun 2023 ini ya teman-teman. Terasa dari STA 13 tadi kita sudah melewati dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dicor mulus ya teman-teman. Kita saat ini melintas di jalur sebelah barat ataupun yang mengarah ke arah Solo. Nah, terlihat di kanan kita ini beberapa titik belum dilakukan dari proses pengecoran utama ya teman-teman, baru dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah itu karena memang di titik-titik itu adalah sebuah sambungan dari terowongan jalan penghubung antar desa seperti di sini di sekitar STA 12 plus 256 ini masih dilakukan dari proses pengecoran dasar pada jalur yang sebelah timur ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah ini karena mendekati dari struktur dari sebuah terowongan ya teman-teman, jalan penghubung antar desa. Nah ini biasanya nanti akan dilakukan proses penambalan karena memang kemarin kita lihat di sekitar STA 13 sampai dengan STA 10 ini masih belentong ya teman-teman dari proses pengecoran utama ataupun rigidnya. Namun di Kamis pagi ini terlihat sudah mulai menyatu. Jalur yang sebelah barat ini kita sudah terlihat menyatu, sedangkan jalur yang sebelah timur ini masih terus dilakukan dari proses penyelesaian pengecoran utama ataupun rigidnya. Kita terus berjalan ke arah utara. Kita akan menyusuri dari STA 13 sampai dengan STA 1 ini full ya teman-teman. Namun monggo sebelum itu kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nah, saat ini kita akan berpindah jalur ya teman-teman. Kita akan berpindah ke jalur yang sebelah timur ataupun yang mengarah ke arah Jogja. Kita sudah berada di sekitar Desa Gagakan Kauman. Di depan itu kemarin terakhir kita lihat belum dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid ya teman-teman. Kita akan melihat lagi apakah saat ini sudah tersambung dari proses pengecoran dasar pengecoran utama ataupun rigid. Nampak ini kita sudah melaju di atas dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah mulai dirigid. Namun sisi sebelah barat ataupun posisi kita saat ini berada di STA 11 plus 256 ya teman-teman. Jalur yang sebelah barat ini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid seutuhnya. Itu adalah posisi 11 plus 250. Terlihat itu adalah jalur yang sebelah barat ini masih dilakukan dari proses pengecoran rigid ini satu lajur. Kemarin ini adalah titik yang terakhir kali kita lihat belum dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid, baru proses pengecoran dasar LC di sisi sebelah timur ini, sedangkan sisi sebelah barat ini masih dilakukan dari proses pengurukan ataupun pemadatan lahan. Namun saat ini di dua sisinya sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Nah ini di jalur yang sebelah barat itu nampaknya tadi malam baru dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid.
Posisi kita saat ini berada di sekitar STA 10+87. Nah, beberapa hari yang lalu atau sekitar seminggu yang lalu kita ke sini dari STA 10+87 sampai dengan STA 11+150 itu belum dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid ya teman-teman. Karena di lokasi ini kemarin memang terakhir kali dilakukan dari proses pengerjaan dari ruas jalan tol Jogja Solo. Namun saat ini terlihat tinggal sedikit lagi ruas dari STA 10+87 sampai dengan STA 11+150 ini yang belum dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Tinggal menyisakan satu lajur di sebelah baratnya serta satu lajur yang sebelah timur. Jadi proses pengecoran utama ataupun rigid di sekitar STA 10 sampai dengan STA 11 ini sudah tersambung dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Terus berjalan ke arah utara ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Mendak, Kecamatan Blanggu, Kabupaten Klaten. Nah, kita baru saja melintas di sekitar terowongan jalan penghubung yang menghubungkan dari Mendak ke Polanharjo, Klaten ya teman-teman. Terlihat di sisi sebelah barat ataupun jalur yang mengarah ke Solo ini nampak baru saja dilakukan dari proses penambahan cor rigid untuk media jalan sisi sebelah tengah ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah jembatan Kali Pusur. Nah, setelah melewati jembatan Kali Pusur ini kita sudah berada di sekitar Kecamatan Polanharjo lagi, yaitu di Desa Keprabon. Dan di depan itu adalah struktur dari underpass ataupun flyover yang melindungi dari situs Candi Asu. Dan di sini juga belum dilakukan dari proses pengerjaan dari konkret barirnya atau pengaman jembatan sisi sebelah kanan kirinya ya teman-teman. Di sini juga belum dilakukan dari proses pengecoran konkret barirnya. Kita berjalan ke arah utara, nampaknya dari Desa Keprabon ini sudah mulai dilakukan dari proses penggalian dari saluran drainase tengah. Dan nampak di sisi kanan kita ini ataupun di depan kita ini nampaknya sedang dilakukan dari proses penambahan material tanah uruk agar media jalan, tepian jalan ini permukaannya rata dengan permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Nah, kita terus berjalan ke arah utara. Nah, kita sudah memasuki dari Desa Keranggan ya teman-teman. Nah, nampak ini adalah jembatan ataupun terowongan jalan penghubung yang ada di sekitar Desa Keranggan berbatasan dengan Desa Keprabon. Kita terus berjalan ke arah utara dan di sini nampaknya juga terus dilakukan dari proses pengerjaan ataupun pemasangan saluran-saluran Yudits. Nah, ini sudah mulai digali, tinggal dimasukkan ataupun ditanam dari saluran-saluran Yudits ini. Dan terlihat mulai dari utara ini saluran-saluran Yudits ini sudah mulai ditanam ya teman-teman. Nah, ini adalah saluran-saluran Yudits yang sudah mulai ditanam pada as tengah badan jalan tol Jogja Solo. Ini adalah saluran drainase air hujan ya teman-teman. Nah, bahkan ini adalah sudah disiapkan dari penutup-penutupnya. Ini untuk menutupi dari saluran Yudits ini. Nah, ini adalah penutupnya sudah mulai ditumpuk dan nampaknya di bagian lebih ke utara ini sudah mulai akan dilakukan dari proses penutupan saluran Yudits. Saat ini kita akan memasuki dari Desa Keranggan. Setelah jembatan ini adalah lokasi dari Masjid Nur Hidayah yang lama ya teman-teman. Saat ini sudah dipindahkan dan terakhir kali kita ke sini itu
di lokasi ini belum dilakukan dari proses pengecoran, dan nampaknya saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar LC football 10 cm. Dari lokasi ini dulu adalah Masjid Nur Hidayah. Sekarang kita akan melihat pembangunan dari Masjid Nur Hidayah yang baru. Tidak jauh dari posisi yang lama, di sebelah barat dari badan jalan tol Jogja Solo inilah saat ini dilakukan dari proses pembangunan ataupun pemindahan dari Masjid Nur Hidayah. Nah, nampaknya di depan kita ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran tiang-tiang dari bangunan masjidnya. Terakhir kali kita ke sini baru dilakukan dari proses pengecoran cakar ayamnya, teman-teman. Saat ini nampaknya sudah mulai naik, kolom-kolom tiang ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecorannya. Nah, semoga saja proses pengecoran ataupun pembangunan dari Masjid Nur Hidayah yang baru ini nantinya berjalan lancar dan masyarakat dapat segera menggunakan tempat ibadah yang lebih nyaman. Dan kita lanjutkan lagi penyusuran kita, belusukan kita ke arah barat, ke arah utara ya teman-teman. Nah, disinilah kemarin Masjid Nur Hidayah yang lama itu berdiri ya teman-teman. Saat ini badan jalan tolnya bekas dari Masjid Nur Hidayah ini bahkan sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun utama. Berarti ini sangat cepat sekali. Kita optimis bahwa sampai nanti akhir tahun ini bisa dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid, sehingga nanti apabila dibuka secara fungsional ini badan jalan tol Jogja Solo ini sudah sangat layak untuk dilalui para pengendara yang ingin melewati dari badan jalan tol Jogja Solo. Kita terus berjalan ke utara, kita berada di atas struktur dari jembatan Sungai Jebol ya teman-teman. Adalah struktur jembatan yang terpanjang pada jalan tol Jogja Solo seksi 1.1. Nampaknya ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran kongkoret barat pada sisi sebelah barat ya teman-teman. Pengaman jembatan pada jalur yang mengarah ke arah Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran kongkoret barat, dan terlihat di sebelah utara dari struktur jembatan ini juga sudah mulai dilanjutkan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Jalur yang sebelah barat ini menyisakan satu jalur lagi, sedikit satu lajur lagi, sedangkan jalur yang sebelah timur ini sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigid di kedua lajurnya. Nah, nampaknya ini adalah di depan kita ini baru dilakukan dari proses pengecoran dasar, karena kemarin di sebelah kiri kita ini adalah akses keluar masuk bagi kendaraan proyek ya teman-teman. Nampaknya masih basah, kita balik arah, putar arah untuk berganti jalur ke jalur sebelah timur ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Dari STA 8 ke arah utara ini nampaknya proses pengecoran utama ataupun rigid sudah hampir selesai ya teman-teman. Proses penambahan pada sisi kanan kiri maupun media jalan sebelah tengah ini sudah mulai dilakukan ataupun selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Kita akan menambah kecepatan agar segera sampai di sekitar STA 1 ya teman-teman, di sekitar flyover Ngasem, dari titik awal pembangunan dari jalan tol Jogja Solo ini.
Kita sudah memasuki dari STA 7 dan di depan kita ini ada struktur jembatan ataupun terowongan yang menghubungkan Tegal Gondo dengan Janti ya teman-teman. Nampaknya ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari Badan Jalan Tol Jogja Solo, karena jalur yang sebelah barat ini kemarin juga agak terlambat karena digunakan untuk akses naik turun ataupun keluar masuk alat-alat proyek maupun truk-truk dam pengangkut material tanah uruk ya teman-teman. Saat ini nampaknya sedang dilakukan dari proses pengerjaan lanjutan. Nah, itu nampak sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun rigid. Kemarin terakhir kita ke sini baru dilakukan dari proses penghamparan dari material subis. Ini adalah sudah dilakukan dari proses lanjutan dari pengerjaan Badan Jalan Tol Jogja Solo. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri ini adalah penambahan dari median jalan ini sudah dilakukan ataupun sudah dikerjakan ya teman-teman, sehingga nantinya tinggal dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase serta concrete barrier ataupun pengaman sisi tengah maupun kanan kiri dari Badan Jalan Tol Jogja Solo. Jam 6 pagi nampaknya para pekerja baru akan memasuki dari lokasi pengerjaan Badan Jalan Tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Nah, tadi terlihat para pekerja ini sedang diantarkan dari lokasi tempat mereka akan menyelesaikan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Nah, saat ini kita sudah berada di struktur jembatan Kali Gandul. Nah, ini kita sudah berada di sekitar Desa Kateguhan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Berarti kita sudah berada di sekitar Kecamatan Boyolali ya teman-teman. Nah, nampak ini sudah dilakukan dari proses pengecoran utama, dan sisi sebelah tengah ini sudah mulai akan dilakukan dari proses penanaman dari bok-bok yudit, sedangkan tadi sisi sebelah pinggir kanan tadi dilakukan dari proses penambahan tanah uruk agar permukaan media jalan ini sama dengan permukaan Badan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nampak ini saluran yudit dari sekitar STA 6 ke utara ini sudah mulai dilakukan dari proses penutupan saluran yudit ya teman-teman. Nah, beberapa lokasi juga terus dilakukan dari proses pengerjaan ataupun penanaman dari saluran-saluran yudit ini. Nampak sebuah alat berat jenis bego terus melakukan pekerjaan galian saluran drainase atau saluran yudit ini. Kita terus berjalan ke arah utara. Posisi kita berada di sekitar STA 6, dan secara umum Badan Jalan Tol Jogja Solo ini sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Tinggal nantinya dilakukan dari proses pengerjaan dari saluran-saluran drainase yang bok-bok yuditnya ini sudah tersedia, sudah standby untuk nantinya dilakukan dari proses penanaman pada setengah Badan Jalan Tol Jogja Solo seperti yang terlihat di depan kita ini. Di sini juga terlihat bahwa box-box yudit ini sudah dilakukan dari proses penutupan ya teman-teman. Nah, nantinya di sekitar lokasi ini tinggal dilakukan dari proses pengerjaan dari concrete barrier ataupun pengaman pada sisi tengah Badan Jalan Tol Jogja Solo, serta memberikan pengaman pada kanan kiri Badan Jalan Tol Jogja Solo, tepian kanan kiri pada Badan Jalan Tol Jogja Solo. Memasuki dari sekitar STA 5 ini bahkan sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran concrete barrier ya teman-teman, yaitu pengaman tengah pada Badan Jalan Tol Jogja Solo. Ini adalah jalur yang sebelah timur serta jalur yang sebelah barat ini nampaknya juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran concrete barrier-nya, karena kemarin kita lihat adalah proses pengecoran concrete barrier pengaman tengah pada Badan Jalan Tol Jogja Solo ini dimulai pada jalur yang sebelah barat. Nah, jadi ini apabila jalur yang sebelah timur ini sudah selesai, berarti jalur yang sebelah barat juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran concrete barrier. Nah,
Nah, nampaknya itu adalah alat berat jenis power carber yang bertugas untuk melakukan dari proses pengerjaan pengecoran concrete barrier ini. Nah, nampaknya ini terus bergerak ke arah utara ya teman-teman, untuk mengerjakan concrete barrier pada jalur yang sebelah timur ataupun yang mengarah ke arah Jogja. Nah, nampak ini di sebelah timur ini masih berupa rangka-rangka besi ataupun rangka-rangka dari concrete barrier. Nah, saat ini kita akan memasuki dari desa Jatirejo ya teman-teman, di sekitar STA 4. Ngomong-ngomong, tadi kita baru menemui satu buah alat berat jenis rigid pavement wagon yang bertugas untuk melakukan proses pengecoran utama ataupun rigid ya teman-teman. Nah, karena padahal kemarin terakhir kita lihat itu dari STA 10 sampai STA 12 itu disiagakan dari 2 buah alat berat jenis rigid pavement wagon. Nah, ini tadi nampaknya kita baru melihat satu lagi ya teman-teman. Ataukah saya lupa atau gimana ya, kelewat atau gimana. Nah, tapi seingat saya ini baru menemui dari satu buah alat berat jenis rigid pavement wagon. Nah, ini kalau memang benar baru terlihat satu, yang satu ini dipindah kemana ya teman-teman untuk mengerjakan progres pengecoran utama ataupun rigid ini di lokasi mana. Dari sekitar STA 3 ini nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan pengaman tepian pada badan jalan tol Jogja Solo, yaitu guardrail ya teman-teman, yaitu pengaman Pak dengan menggunakan besi. Terlihat di samping kanan kita ini nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses penambahan pemasangan guardrail ataupun pengaman dengan besi. Terakhir kali kita melihat adalah sampai dengan STA 2 lebih sedikit ya teman-teman, ataupun di sebelah selatan dari Simpang Susun Kartosuro. Saat ini proses pemasangannya sudah semakin ke selatan. Di depan kita itu adalah struktur dari flyover Simpang Susun Kartosuro. Nah, nampaknya saat ini terus dilakukan dari proses pengerjaan pada jalan akses exit tol Banyudono ya teman-teman, yang ada di sekitar Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Nah, berupa dari proses penyelesaian dari pengecoran rigid ataupun pengecoran utama pada jalan akses exit tol Kuwiran ini. Nah, kita akan berjalan ke arah utara. Kalau nanti waktunya sampai, kita juga akan menyusuri dari badan jalan akses exit tol Kuwiran ini ya teman-teman. Namun kita melihat dulu ke arah utara untuk nanti kita melihat dari progres penyambungan jalan tol Jogja Solo ini, yaitu pembangunan dari flyover Ngasem. Terlihat di sekitar STA 1 ini sedang dilakukan dari proses penambahan cor rigid pada jalur yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Ini adalah jalan akses untuk apabila kita dari arah Solo ataupun Trans Jawa. Ini adalah akses
ke exit tol Kuiran ya teman-teman. Dan kita akhiri dulu dari penelusuran ataupun belusuan kita hari ini yang sudah kita lihat dari STA 13 sampai dengan STA 1 ini. Secara umum proses pengecoran utama ataupun rigid ini sudah selesai, tinggal menyisakan beberapa lokasi, yaitu antara persambungan struktur terowongan ataupun jembatan. Dan semoga saja di tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan semangat serta keselamatan, kesehatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.